AFC Nation League akan segera digulirkan di tahun 2026. Jika terpilih, John Hartman akan menghadapi turnamen ini sebagai pekerjaan pertamanya. Berikut kisahnya. Sebuah terobosan besar akan direalisasikan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang dalam waktu dekat akan meluncurkan kompetisi anyar yang dinamakan AFC Nation League. Sebuah panggung baru yang sangat menjanjikan untuk sepak bola Asia. Kompetisi ini diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi wajah sepak bola di benua tersebut, termasuk untuk tim nasional Indonesia. Namun dengan segala potensi yang ditawarkan oleh turnamen ini, pertanyaan besar muncul. Dapatkah timnas Indonesia kembali mengukir kejayaan di pentas internasional di bawah kepemimpinan pelatih baru terpilih mereka, John Hartman? AFC yang selama ini berperan dalam memajukan sepak bola Asia, kini telah merancang sebuah perubahan besar dengan peluncuran AFC Nation League pada tahun 2026. Kompetisi ini diklaim akan mengubah dinamika sepak bola di Asia dengan menyuguhkan pertandingan antar negara yang lebih kompetitif, terstruktur, dan terjadwal dengan baik. Kompetisi ini sendiri adalah jiplakan dari European Nation League yang telah sukses digelar dan menghasilkan beberapa negara sebagai juara. Salah satu tujuan utama dari diperkenalkannya AFC Nation League adalah untuk menciptakan sistem pertandingan internasional yang lebih berkelanjutan, di mana setiap pertandingan memiliki arti dan nilai yang tinggi. Dengan format ini, AFC berencana untuk mengurangi tantangan yang selama ini dihadapi oleh banyak tim nasional Asia, seperti kesulitan dalam mencari lawan uji coba yang seimbang dan biaya operasional yang tinggi. Dalam kompetisi baru ini, tim-tim yang memiliki peringkat serupa akan dipertemukan, menghasilkan pertandingan yang lebih menarik dan sengit. Menurut Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sri Winsdor, AFC Nation League dirancang untuk memberikan kepastian dalam kalender pertandingan serta jalur perkembangan yang jelas bagi seluruh 47 asosiasi anggota AFC. Dengan adanya kompetisi yang lebih terstruktur ini, AFC berharap dapat memberikan kesempatan kepada semua tim untuk mengakses pertandingan berkualitas tinggi secara konsisten, sambil mengatasi beberapa tantangan logistik dan biaya yang selama ini menjadi hambatan. Bukan hanya untuk pengembangan tim nasional, kompetisi ini juga memiliki daya tarik besar bagi mitra komersial dan penyiar yang dapat melihat peluang bisnis yang lebih menjanjikan. Bagi timnas Indonesia, hadirnya AFC Nation League adalah sebuah peluang emas. Tim Garuda berpotensi untuk lebih sering bertemu dengan tim-tim yang selevel, yang tentunya dapat mempercepat proses pembentukan tim yang lebih kompetitif di level Asia. Dengan seringnya menghadapi lawan yang sepadan, pemain Indonesia dapat meningkatkan kualitas permainan mereka, sekaligus memperoleh pengalaman internasional yang lebih banyak. Hal ini tentu sangat penting untuk timnas Indonesia, yang selama ini seringkali kesulitan untuk menghadapi lawan dengan kualitas yang serupa. Di tengah pemberitaan AFC Nation League yang bergengsi ini, Indonesia kini tengah bersiap menyambut tantangan baru di bawah kepemimpinan seorang pelatih asing yang telah terbukti sukses di kancah internasional. John Hartman, pelatih asal Inggris yang berhasil membawa timnas Kanada ke pentas Piala Dunia. Kehadirannya memberikan angin segar bagi timnas Indonesia yang diharapkan dapat kembali meraih prestasi di tingkat Asia. Namun, tugas besar menanti di depan mata. John Hartman mungkin akan menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang memimpin Indonesia berkompetisi di ajang AFC Nation League. Ini adalah kompetisi yang telah dinanti-nantikan para fans Garuda, karena sejak kalah di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia belum pernah bertanding lagi. Hartman harus mampu membawa timnas Indonesia bersaing di turnamen ini dan mengembalikan kejayaan yang telah lama hilang. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Hartman, harapan besar tentunya menggantung pada pundaknya. Dia tidak hanya akan melatih tim senior, tetapi juga timnas U23. Sebuah keputusan strategis yang diambil oleh PSSI
untuk memastikan kelanjutan pembinaan pemain muda yang lebih berkesinambungan. PSSI memberikan Hetman mandat untuk cukup besar, bukan hanya menangani tim senior, tetapi juga untuk membentuk fondasi yang kokoh di level U23. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang PSSI untuk menciptakan timnas Indonesia yang lebih stabil dan terorganisir. Hartman diharapkan dapat membangun sistem yang solid dan pembinaan jangka panjang, yang tentunya akan membawa pendekatan yang lebih terstruktur dalam perkembangan timnas Indonesia. Hartman dikenal memiliki gaya kepelatihan yang lebih mengutamakan sistem daripada hasil yang instan. Dalam beberapa kesempatan, dia telah mengungkapkan bahwa kunci kesuksesan terletak pada pengembangan pemain yang berkelanjutan dan filosofi permainan yang jelas. Dalam perjalanan karirnya, Hartman kerap bekerja dengan staf yang fokus pada analisis dan pengembangan performa pemain. Dengan pengalaman itu, dia diharapkan mampu memberikan warna baru bagi timnas Indonesia dengan membangun kerangka tim yang kokoh dan memiliki visi permainan yang jelas. Menghadapi AFC Nation League, Hartman juga harus bisa mengatasi berbagai tantangan teknis, mulai dari mempersiapkan skuad yang sesuai dengan format kompetisi baru ini, hingga menyesuaikan taktik dan strategi untuk menghadapi tim-tim selevel. Salah satu pendekatan yang diperkirakan akan digunakan Hartman adalah formasi 3-4-3 atau 3-5-2, formasi yang cukup familiar bagi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam formasi ini, Hartman akan mengutamakan permainan cepat, serangan balik yang tajam, dan kontrol permainan yang baik di lini tengah, sambil mengandalkan kekuatan sayap yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada taktik dan strategi semata. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah manajemen ruang ganti dan kemampuan Hartman untuk menyatukan keberagaman latar belakang pemain Indonesia menjadi satu kekuatan kolektif. Keberhasilan di ruang ganti di mana hubungan antar pemain dapat menentukan performa tim menjadi faktor kunci yang tak bisa dipandang sebelah mata. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa saja pemain-pemain yang bakal dipanggil oleh John Hartman untuk memperkuat timnas? Seperti diketahui, saat ini Indonesia memiliki pemain keturunan yang berjumlah sekitar 20 orang. Dan apakah mereka semua akan dipanggil ke timnas, mengingat kuota pemain di turnamen resmi berkisar antara 23-26 pemain saja. Kemungkinan besar, Hartman akan memprioritaskan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Dan kalau dihitung, total pemain yang bermain di Eropa ada 14 orang. Nama-nama yang pasti menunjukkan performa brilian akan masuk kuota utama, seperti Kevin Dix, Emil Audero, Jait Ses, Calvin Verdong, Dan James, serta Martin Paes. Kemudian ada nama-nama yang performanya nggak terlalu baik, tetapi tetap oke untuk dipanggil karena bermain di Eropa, seperti Emiliano Jonathan, Ivar Jenner, Mats Hilgers, Justin Hapner, Adrian Wibowo, Nathan Cho, Ole Romeni, Mauro Silstra, Ragnar Oratmangun, Joe Pelupesi, dan Marcelino. Nah, sisanya adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Asia, seperti Shane Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reinders, Rafael Strijk, dan Jens Raven. Kemudian baru para pemain lokal yang berprestasi, seperti Egy Maulana, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, tendangan salto, dan sebagainya. Tentunya nama-nama pemain ini akan benar-benar dipantau oleh John Hartman di awal penugasannya di Januari nanti. Dan staf kepelatihannya perlu benar-benar memilih yang masuk skuad dengan jeli, karena ini akan menentukan kualitas kepelatihan awal mereka. Jika ada nama-nama yang flop atau klop, pasti akan merugikan timnas, dan pasti akan mendapatkan perhatian dan cacikan khusus dari sebagian fans Garuda yang ingin menang terus. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan John Hartman bersama timnas Indonesia akan dipenuhi dengan tantangan besar. Namun, dengan pengalaman yang dimilikinya serta pendekatan yang terstruktur, ada harapan besar agar timnas Indonesia dapat mengembalikan kejayaan mereka di kancah sepak bola Asia. AFC Nation League dengan segala potensi dan tantangannya adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Kini bola panas berada di tangan John Hartman. Keberhasilan di AFC Nation League akan menjadi bukti nyata dari kemampuan timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional dan meraih kembali tempat di hati para penggemar sepak bola tanah air. Dalam perjalanan ini, harapan dan tantangan akan berjalan beriringan dan hanya waktu yang akan menjawab apakah John Hartman dapat mengembalikan kejayaan timnas Indonesia di kancah sepak bola Asia. Ataukah di akhir tahun, siap-siap angkat koper lagi. Maju terus sepak bola Indonesia. Toma.